Salam, selamat malam semuanya. Saya atas nama Arni Oktovina Raja, mahasiswa Penjaskesrek Universitas Nusa Cendana semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa. Kita perlu tahu, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Hurlok mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak. Yang pertama, siswa harus hadir di sekolah. Kedua, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep dirinya. Ketiga, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Keempat, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Dan yang kelima, sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. Di sini, tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya. Teman sebaya mempunyai peranan penting bagi remaja. Remaja sering menempatkan teman sebaya dalam posisi prioritas apabila dibandingkan dengan orang tua atau guru dalam menyatakan kesetiaannya. Dalam masyarakat yang perubahannya serba cepat, sering muncul perselisihan atau kesalahpahaman antara kelompok sebaya remaja dengan orang tua, guru, dan orang-orang yang mempunyai otoritas lainnya. Meskipun begitu, apabila situasi ini dapat ditangani secara bijaksana oleh orang dewasa, maka pengalaman remaja dan kelompok sebaya lainnya itu sangat bermanfaat untuk mencapai sikap independensi dan kematangan hubungan interpersonal secara matang. Dengan kata lain, dalam kelompok teman sebaya ini, remaja dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, mampu mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita, dan mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Sekolah atau pimpinan dan guru dalam rangka membantu siswa mencapai kedua tugas perkembangan tersebut adalah keterampilan. Yang pertama, memberikan pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok atau ekstrakurikuler atau bimbingan siswa atau OSIS. Yang ketiga, mengajarkan tentang hidup demokratis atau berteman secara sehat. Keempat, bersama siswa mendiskusikan masalah peranan sosial pria atau wanita dalam masyarakat. Yang kelima, mendorong siswa untuk mau membaca literatur yang memuat peranan pria atau wanita. Yang keenam, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan sosial yang menyangkut keterlibatan pria atau wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, atau keterampilan masyarakat lainnya sebagai bahan pembahasan dalam diskusi dengan guru. Poin yang kedua yaitu mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Kita perlu tahu, remaja merupakan periode perkembangan ke arah otonomi atau kemandirian atau independensi pribadi. Untuk mencapai aspek perkembangan ini, remaja harus dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya.
mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, dan mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang bagi kompetensi sebagai warga negara. Dalam rangka membantu remaja mencapai tugas perkembangan di atas, maka sekolah dapat memfasilitas upaya-upaya sebagai berikut. Bagian A, melalui pembelajaran biologi, kesehatan dan olahraga, bimbingan guru, mata pelajaran atau guru pembimbing dapat memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perubahan fisik remaja, terutama aspek keragamannya. Bagian B, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatifnya terhadap postur tubuhnya atau kondisi dirinya atau kekuatan dan kelemahannya. Bagian C, menyediakan fasilitas bagi kegiatan siswa dalam bidang olahraga, kesenian, atau keterampilan-keterampilan lainnya. D. Menciptakan suasana sekolah yang konduktif bagi perkembangan emosional siswa secara matang atau memelihara hubungan antar personil, terutama antara guru siswa yang bersifat hangat, penuh pengertian dan penerimaan. Memberikan informasi kepada siswa tentang cara menghadapi frustasi atau stres yang sehat. Bagian F, memberikan kesempatan kepada siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk mengajukan pertanyaan atau berpendapat, yang memberikan bimbingan kepada para siswa tentang cara-cara memecahkan masalah atau problem solving atau mengambil keputusan. Bagian H, membantu siswa mengembangkan rasa percaya dirinya. Bagian I, mengembangkan sikap apresiatif siswa terhadap sekolah, bahwa sekolah di samping tempat menuntut ilmu juga sebagai investasi masa depannya. Bagian J, mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk berwirausaha. K, melalui proses belajar mengajar atau bimbingan khusus, guru mengembangkan sikap semangat atau kebiasaan positif siswa untuk belajar. Yang berikut, mengembangkan sikap positif siswa terhadap dunia kerja. Memberikan informasi tentang dunia kerja atau persyaratan, jenis, lingkungan fisik, suasana sosiopsikologis, tempat jaminan kesejahteraan, dan prospek kerja. Yang berikut, membantu siswa tentang cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Mendiskusikan atau curah pendapat atau brainstorming tentang berbagai masalah atau isu-isu kenakalan remaja, baik menyangkut jenis atau tawuran, minuman keras, AIDS, pergaulan bebas, dan ekstasi. Faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulanginya. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu tugas perkembangan ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai tugas suci untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini misinya adalah untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, atau kenyamanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan keimanan dan ketakwaan ini merupakan tugas perkembangan yang penanamannya dimulai sejak usia dini. Pada usia remaja, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Pencapaian tugas perkembangan ini pada setiap remaja tampaknya bersifat heterogen. Nah, di mana heterogenitas perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman keagamaan masing-masing, terutama di lingkungan keluarganya. Dalam rangka membantu remaja atau siswa dalam mengokohkan atau memantapkan keimanan dan ketakwaannya, maka sekolah seyogianya melakukan upaya-upaya yang berikut. Yang pertama, pimpinan atau kepala sekolah dan para wakilnya,
Guru-guru dan personel sekolah lainnya harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah, baik melalui proses belajar mengajar di kelas, bimbingan atau pemaknaan hikmah hidup beragama atau beribadah, pemberian dorongan dan contoh atau yang benar dan baik dalam bertutur kata, berperilaku, berpakaian, maupun melaksanakan ibadah. Yang berikut, pembiasaan dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Guru agama seyoginya memiliki kepribadian yang mantap atau akhlakul karimah, pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran sehingga mata pelajaran agama menjadi menarik dan bermakna bagi anak. Mata pelajaran yang diajarkannya sehingga siswa memiliki apresiasi positif terhadap nilai-nilai agama. Yang berikut, sekolah menyediakan sarana ibadah atau masjid sebagai laboratorium rohania yang cukup memadai, serta memfungsikannya secara maksimal. Guru-guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pembelajaran yang diajarkannya agar supaya siswa memiliki apresiasi yang positif terhadap nilai-nilai agama. Yang berikut, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, kerohaniahan, pesantren kilat, ceramah-ceramah keagamaan, atau diskusi keagamaan secara rutin. Yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan ketakwaan siswa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.